Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membicarakan topik mengenai farmakokinetik pada sediaan injeksi yang diberikan secara intravena bolus dengan model kompartemen 1. Sebelum kita membicarakan mengenai cara mencari parameter farmakokinetik dari sediaan tersebut, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu sediaan injeksi, apa itu intravena bolus. Injeksi intravena bolus merupakan salah satu rute pemberian obat yang diberikan satu dosis sekaligus ke dalam pembuluh darah vena. Dapat kita lihat di sini, biasanya dengan alat bantu SPOIT atau shearing. Sebaliknya, jika obat diberikan secara intravena infus, maka obat diberikan sedikit demi sedikit. Biasanya pemberian obat secara intravena bolus menggunakan shearing, sedangkan pemberian secara infus menggunakan bantuan infus set atau shearing pump. Nah, setelah kita memahami apa itu injeksi IV bolus, maka kita akan mulai membahas mengenai farmakokinetik dari obat tersebut. Setelah pemberian injeksi intravena secara bolus, maka jumlah obat yang diberikan akan masuk seluruhnya ke dalam sirkulasi sistemik atau ke dalam pembuluh darah. Sebagai contoh, jika kita memberikan 125 mg dosis obat kepada pasien secara IV bolus, maka jumlah obat yang ada pada darah pada menit ke-0 juga adalah 125 mg. Nah, obat-obat yang diberikan secara injeksi harus dalam bentuk cairan, sehingga kita harus mengetahui jumlah bobot, ya bisa satuan miligram, gram, atau mikrogram yang terdapat dalam sejumlah larutan yang dimasukkan. Kita dapat mengambil contoh di sini. Jika kita memberikan 3 ml sediaan dexamethasone tersebut secara IV bolus, berapa miligramkah obat tersebut yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik? Untuk menjawab kasus tersebut, itu dengan memperhatikan konsentrasi sediaan. Kalau kita melihat etiket pada sediaan ini, kita melihat bahwa dexamethasone memiliki konsentrasi 5 mg per 1 ml. Dengan kata lain bahwa dalam 1 ml sediaan injeksi terdapat 5 mg dexamethasone, sehingga jika kita memberikan dexamethasone injeksi 3 ml secara IV bolus, maka setara dengan 5 mg per 1 ml dikalikan dengan 3 ml, hasilnya adalah 15 mg dexamethasone. Setelah sejumlah obat masuk ke dalam tubuh atau sirkulasi sistemik, maka obat tersebut kemudian akan terlarut atau bercampur dengan cairan tubuh untuk kemudian didistribusikan. Jumlah volume cairan tubuh yang dapat melarutkan atau bercampur dengan obat tersebut diistilahkan dengan apparent volume of distribution, atau dalam bahasa Indonesianya adalah volume distribusi dan diberikan simbol VD. Dari penjelasan tersebut, maka untuk mengetahui konsentrasi obat di dalam tubuh pada saat waktu T sama dengan 0, maka kita dapat menggunakan rumus seperti ini. CP sama dengan, atau CP0, di sini biasanya ada 0, sama dengan DB0 per VD, di mana DB adalah jumlah obat di dalam tubuh atau dosis obat dalam satuan bobot, kemudian VD adalah volume distribusi, dan CP adalah konsentrasi obat di dalam tubuh pada saat T sama dengan 0. Adapun satuan dari CP atau konsentrasi dalam plasma adalah bobot per volume. Karena dalam pemberian IV bolus obat yang diberikan sekaligus dalam satu dosis, maka obat akan segera mencapai konsentrasi maksimum di dalam darah
konsentrasi maksimum tersebut diistilahkan dengan CP max. CP max ini akan kita bahas lebih banyak lagi nanti pada saat pemberian obat secara oral. Setelah mengetahui bagaimana hubungan antara CP, dB, dan volume distribusi, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai laju eliminasi atau yang biasa kita simbolkan dengan huruf K kecil. Sebagian besar laju eliminasi obat akan mengikuti reaksi orde ke-1. Maka kali ini kita akan memfokuskan diri untuk mencari parameter farmakokinetik dengan menggunakan persamaan tersebut. Kita lihat di sini berbagai perbedaan laju eliminasi berdasarkan orde reaksi yang terjadi. Kita lihat pada kolom kiri ini adalah orde 0 dan kolom kanan ini adalah orde 1. Nah, untuk orde 0, jumlah obat yang berkurang akan tetap. Misalnya obat yang berkurang 5 mg per jam, ya, di jam kedua obat yang berkurang tetap akan 5 mg per jam. Begitupun sampai di jam selanjutnya. Kemudian sedangkan di orde 1 itu jumlah obat yang berkurang akan bergantung pada konsentrasi sebelumnya. Di mana dapat kita lihat nanti bahwa jumlah obat akan berkurang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah obat yang berkurang pada waktu sebelum. Kemudian perbedaan yang lain adalah grafik antara waktu versus konsentrasi akan membentuk garis lurus pada orde 0, sedangkan pada orde 1 grafik akan membentuk garis lurus ketika kita memplotkan waktu versus logaritma dari konsentrasi tersebut. Nah, untuk persamaannya itu persamaan garis lurus seperti biasa Y sama dengan intercept ditambah slope kali X, di mana kalau di orde 0 Y-nya itu sama dengan CP dan interceptnya sama dengan CP0, tapi pada orde 1 log Y-nya adalah log CP dan interceptnya adalah log CP0. Ini dapat kita lihat perbedaannya. Untuk orde 0, untuk sumbu Y dia menggunakan CP agar membentuk garis lurus, sedangkan untuk orde 1 itu kita menggunakan log CP untuk dia dapat membentuk garis lurus. Ketika obat mengikuti orde 1 dan sumbu Y kita menggunakan CP, maka grafiknya tidak akan membentuk garis lurus dan kita tidak dapat membuat persamaan garis lurusnya. Sehingga untuk mencari parameter farmakokinetik utamanya laju eliminasi akan sulit. Untuk persamaan farmakokinetik intravena bolus dengan model satu kompartemen terbuka, kita ulangi lagi. Rumus yang digunakan adalah log CP sama dengan log CP0 atau kemudian ditambah dengan min K per 2,3 kalikan dengan waktu. Di mana saya ingatkan kembali bahwa log CP itu sama dengan Y, kemudian log CP0 sama dengan interceptnya, min K per 2,3 itu atau adalah slope, biasa juga 2,303, dan waktu adalah sumbu X. Untuk mencari laju eliminasi, yang pertama kita lakukan adalah cari persamaan atau mencari nilai slope. Kita lihat, karena nilai K atau laju eliminasi berada pada bagian slope, maka kita dapat membuat persamaan slope sama dengan min K per 2,3. Dan setelah kita turunkan, maka slope kali 2,3, 2,3-nya kita pindah ke ruas ke kiri, slope dikali 2,3 sama dengan min K, kemudian kita sama-sama mengalikan dia dengan negatif, maka min slope dikali 2,3 sama dengan K. Jadi rumus untuk mencari laju eliminasi adalah min slope dikali 2,3. Harus diingat di sini yang nilai CP yang digunakan adalah nilai logaritmanya. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara mengenai
volume distribusi. Volume distribusi di sini adalah bukan volume distribusi sebenarnya, tetapi merupakan apparent volume of distribution atau volume distribution semu yang merefleksikan jumlah obat atau jumlah cairan di dalam tubuh di mana cairan tersebut membawa atau melarutkan obat tersebut. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa CP sama dengan DB per VD untuk rumus mencari VD, sehingga untuk mencari volume distribusi kita cukup memindahkan di ruas kiri, artinya VD sama dengan DB per CP. Beberapa hal yang harus diketahui adalah yang pertama, nilai konsentrasi dalam plasma itu berbanding terbalik dengan nilai volume distribusi. Semakin tinggi nilai volume distribusi, maka nilai konsentrasi dalam plasma akan semakin. Untuk obat-obat yang memiliki ikatan protein yang sangat tinggi, maka nilai CP-nya juga akan lebih tinggi. Nilai konsentrasi obat dalam plasma dalam darahnya dibandingkan dengan obat-obat yang memiliki ikatan protein rendah. Kemudian volume distribusi obat dapat berupa persentase berdasarkan berat badan yang diasumsikan dengan 1 liter volume distribusi setara dengan 1 kg berat badan. Untuk obat-obat yang memiliki volume distribusi yang tinggi, misalnya di atas 100%, maka dapat menjadi prediksi bahwa obat tersebut lebih terkonsentrasi di ekstravaskular atau di luar darah, yaitu pada jaringan atau pada sel tertentu dibandingkan dengan di intravaskular, dan begitu pun juga sebaliknya. Kemudian selanjutnya kita berbicara mengenai clearance. Clearance itu adalah suatu cara penentuan untuk mengetahui eliminasi obat tanpa melihat mekanismenya. Jadi kalau kita melihat mekanisme eliminasi obat ada dua, yaitu secara ekskresi dan secara metabolisme. Nah, clearance di sini tidak melihat proses tersebut. Jadi dia akan melihat proses totalnya. Apa perbedaan antara clearance dengan laju eliminasi? Nah, kita lihat di sini. Kalau kita menggunakan laju eliminasi, maka hal tersebut merupakan fraksi obat, jumlah obat yang dikeluarkan atau dieliminasi atau dihilangkan. Sedangkan clearance di sini kita menggunakan satuan mililiter per menit. Dalam farmakokinetik ini kita gunakan 1 mililiter per menit. Kenapa? Pada orde 1, jumlah obat yang tereliminasi itu akan berbeda-beda. Sehingga kalau kita menggunakan satuan gram, maka jika kita mengambil cuplikan laju eliminasi pada waktu tertentu atau clearance pada waktu tertentu, maka jumlahnya akan berbeda-beda. Sedangkan kalau kita menggunakan satuan mililiter per menit, maka jumlahnya akan tetap meskipun kita mengambil patokan di waktu yang berbeda-beda. Karena jumlah obat itu akan berbeda antara jumlah obat yang pada waktu 0 dengan pada waktu misalnya 5 jam. Tapi konsentrasi obat pada waktu 0 dan konsentrasi keterlarutan obat pada jam ke-0 sama jam ke-5 tetap sama. Nah, rumus untuk clearance sendiri adalah clearance sama dengan VD kali K. Nah, di mana untuk satuannya VD satuannya adalah volume, sedangkan laju eliminasi satuannya 1 per waktu atau waktu pangkat minus 1. Sehingga untuk satuan dari clearance adalah volume per. Saya kira cukup sekian untuk intravena bolus. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Kita akan berdiskusi. Selanjutnya nanti kita akan membuat latihan-latihan menghitung parameter pada
Raffena, Paulus, dan komen satu. Sekian. Itu walidaya. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.